Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi parabola, khususnya buat teknisi parabola pemula ataupun buat yang baru belajar tracking parabola. Kali ini saya akan membahas ataupun akan saya kupas teori sekaligus nanti prakteknya bagaimana cara memaksimalkan sinyal satelit parabola. Jadi kemungkinan video ini akan panjang durasinya. Untuk itu video ini akan saya buat beberapa part, jadi nanti bertahap ya, dan ini untuk part pertamanya. Oke, kita langsung saja akan kita bahas tentang bagaimana cara memaksimalkan sinyal satelit parabola. Tentunya buat semua teknisi parabola, sinyal satelit itu sebenarnya adalah target utama yang harus didapatkan. Jadi berhasil atau tidak berhasil suatu usaha tracking itu dinilai dari seberapa didapatnya sinyal satelit parabola. Artinya tujuan akhir dari tracking adalah sinyal. Apabila sinyal tidak diperoleh, maka tracking dianggap gagal atau tidak berhasil karena tujuan utamanya tidak terpenuhi. Jadi indikasi berhasil atau tidaknya usaha tracking atau usaha log satelit itu ditentukan oleh sinyal yang diperoleh ataupun maksimal atau tidak maksimalnya sinyal yang diperoleh. Maka dari itu penting sekali, khususnya buat para teknisi pemula ataupun yang baru belajar tracking parabola. Di sini akan saya bahas, namun bukan bermaksud saya menggurui, tidak. Jadi saya ini hanya sekedar sharing berdasarkan pengalaman yang selama ini saya peroleh. Jadi ini bukan berdasarkan saya sekolah ataupun belajar secara formal, namun ini murni dari pengalaman tracking yang selama ini saya alami langsung di lapangan. Dan dari situ saya memperoleh beberapa kesimpulan bagaimana caranya memaksimalkan sinyal satelit parabola. Secara garis besar, sinyal satelit parabola itu bisa maksimal atau bisa dimaksimalkan. Di sini saya bagi menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama adalah BEM satelit. Yang kedua adalah peralatan yang dipakai atau perlengkapan-perlengkapan yang dipakai, contohnya seperti disk parabola, LNB, kabel, disek switch apabila itu menggunakan disek switch, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga yaitu cara trackingnya, jadi ketepatan menempatkan disk parabola, ketepatan menempatkan LNB. Sedangkan untuk faktor yang keempat yang tidak kalah menentukan dari ketiga faktor tadi, jadi faktor yang pertama adalah BEM satelitnya, faktor yang kedua adalah peralatan yang dipakai, faktor ketiga adalah cara trackingnya, dan faktor yang keempat adalah kemampuan seorang teknisi dalam tracking. Jadi itu sangat menentukan sekali. Keempat faktor ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Contoh, walaupun dia seorang tracker yang handal sekalipun, apabila pertama BEM-nya itu tidak masuk, maka itu sangat sulit sekali, atau BEM-nya tidak terjangkau, itu sangat sulit sekali. Dan yang kedua adalah peralatan yang dipakai itu tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar. Misalnya parabola yang dipakai itu parabola yang sudah baling ataupun sudah kondisinya sudah tidak bagus lagi. Nah, itu bisa jadi walaupun dia seorang tracker yang handal, dia pastinya akan mengalami kendala pada saat proses trackingnya. Jadi keempat faktor ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lainnya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi itulah secara garis besar, saya ulangi lagi, ada 4 faktor yang menyebabkan atau yang bisa menunjang kuat atau tidaknya
sinyal satelit parabola. Jadi apabila terpenuhi keempat faktor ini, mudah-mudahan sinyal yang akan didapat atau diperoleh bisa maksimal. Namun apabila tidak terpenuhi keempat faktor ini ataupun ada salah satunya dari keempat faktor ini yang tidak terpenuhi, bisa jadi hasil akhir dari tracking yang dilakukan akan mengakibatkan sinyal parabola yang didapat tidak akan bisa maksimal. Oke, untuk itu akan saya bahas satu persatu. Akan kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah BEM satelit. Buat teknisi parabola pemula ataupun yang baru belajar tracking parabola, perlu diketahui, jadi sebelum melakukan tracking maka harus diketahui dahulu BEM satelit yang akan di lock. Artinya di tempat kita akan melakukan tracking tersebut, apakah BEM satelit yang akan kita lock tersebut sampai di tempat itu. Kenapa harus diketahui dulu? Karena apabila tempat kita tracking ternyata di luar dari BEM satelit tersebut, maka akan sia-sia usaha kita untuk tracking. Ataupun bisa jadi kita berhasil tracking namun hasilnya tidak akan maksimal. Jadi buat teknisi parabola pemula ataupun yang baru belajar tracking, jadi tahap awal yang harus dipahami adalah ketahui dulu BEM satelit yang akan kita lock. Jadi usaha kita untuk tracking atau lock satelit tersebut tidak akan sia-sia apabila kita sudah mengetahui bahwa ternyata tempat kita lock satelit tersebut masih masuk di dalam BEM satelit yang akan kita lock. Untuk syarat yang kedua, supaya hasil sinyal satelit yang didapat ketika tracking bisa maksimal adalah peralatan. Jadi peralatan yang dipakai. Yang saya maksud peralatan di sini adalah yang pertama adalah disk parabola atau parabolanya itu sendiri. Jadi untuk mendapatkan hasil atau sinyal yang bisa maksimal, maka harus digunakan disk parabola yang memenuhi standar. Maksudnya memenuhi standar di sini adalah disk parabola tersebut tidak dalam kondisi rusak, tidak dalam kondisi baling. Kemudian apabila kotor sebaiknya dibersihkan. Jadi disk parabola itu kalau sudah lama dipakai pada umumnya berlumut ataupun berkarat. Lumut dan karat tersebut bisa mengakibatkan hasil sinyal yang diperoleh ketika tracking itu menjadi berkurang ataupun menurun. Maka untuk memaksimalkan sinyal yang akan diperoleh nanti ketika tracking, sebaiknya disk parabola itu dibersihkan. Kemudian apabila disk parabola tersebut bergelombang, ini biasanya terjadi pada disk parabola jaring ya. Jadi disk parabola jaring itu biasanya kalau kualitasnya kurang bagus, lama-kelamaan jaringnya itu akan bergelombang. Ataupun bisa jadi karena suatu hal jaring tersebut ada yang koyak ataupun robek, maka harus diperbaiki terlebih dahulu. Apabila koyak, sebaiknya dijahit atau dirapikan lagi. Apabila ada yang bergelombang, sebaiknya diratakan terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kita menggunakan disk yang bergelombang, kenapa kok hasilnya nanti bisa mengakibatkan kurang maksimal sinyalnya? Karena fungsi dari disk parabola adalah menangkap sinyal yang datang dan memantulkan sinyal tersebut kepada LNB. Maka apabila disk parabola tersebut bergelombang, maka sinyal yang akan dipantulkan, pantulannya meleset dari arah yang sebenarnya ataupun tidak akan tepat mengenai LNB-nya. Apalagi kalau disk dari parabola tersebut sudah banyak yang koyak ataupun sobek, maka sebaiknya dijahit sampai rapi. Karena apa? Ketika sinyal dari satelit itu datang, apabila disk tersebut koyak atau sobek, maka dia tidak akan bisa memantulkan sinyal tersebut ke LNB. Karena sesungguhnya fungsi dari disk parabola itu sama dengan sebuah cermin. Dia fungsinya adalah apabila sinyal itu datang, maka dia akan dipantulkan sinyal tersebut ke arah LNB.
Contohnya seperti kaca. Kaca itu ketika ada sinar yang datang, misalnya kita pakai senter misalnya, ketika kita senter, maka dia akan memantul cahaya senter dari kita tadi. Namun ketika cermin tersebut ada lubangnya atau berlubang, dan ketika sinar senter yang kita arahkan tadi kebetulan mengenai lubang tersebut, maka sinyal yang kita senterkan tadi, yang kita arahkan ke cermin tadi, tidak akan bisa dipantulkan oleh cermin tersebut karena ada lubangnya tadi. Sama seperti disk parabola, seperti itulah gambarannya. Jadi sebaiknya gunakanlah disk parabola yang standar. Maksudnya standar adalah yang masih bagus. Kemudian selain disk parabola, berikutnya adalah LNB. Jadi kualitas LNB itu sangat menentukan hasil dari tracking satelit. Ketika kita menggunakan LNB yang bagus, kualitasnya yang peka terhadap sinyal, bisa jadi akan sangat membantu atau mempermudah proses tracking kita. Ketika kita menggunakan LNB yang tidak peka dalam menangkap sinyal, ataupun yang kualitasnya kurang bagus dalam menangkap sinyal, maka hasil yang akan didapat pun nantinya akan kurang maksimal. Oleh sebab itu, saya sarankan buat teknisi parabola pemula ataupun yang baru belajar tracking, sebaiknya gunakanlah LNB yang memiliki kualitas bagus dalam menangkap sinyal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya selain disk dan LNB adalah kabel. Jadi kabel parabola ini berdasarkan pengalaman yang saya dapat di lapangan ketika saya tracking, ternyata kabel ini sangat berpengaruh sekali dengan kualitas sinyal atau maksimal atau tidaknya sinyal satelit yang akan kita dapatkan nantinya. Ketika kita menggunakan kabel yang kualitasnya kurang bagus, ditambah lagi letak antara parabola dengan receiver cukup jauh, maka mengakibatkan sinyal satelit yang kita peroleh itu nanti tidak akan bisa maksimal. Berbeda ketika kita menggunakan kabel yang kualitasnya bagus, maka sinyal yang diperoleh akan bisa lebih maksimal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah disek switch. Biasanya disek switch ini dipergunakan pada umumnya apabila menggunakan lebih dari 2 LNB. Karena apa? Kalau hanya menggunakan 2 LNB, biasanya di dalam LNB twin itu sudah di dalamnya terdapat switch on off-nya. Namun yang akan kita bahas kali ini yang berkaitan dengan disek switch adalah apabila kita menggunakan lebih dari 2 LNB. Pada umumnya ketika kita menggunakan lebih dari 2 LNB, kita menggunakan disek switch 4x1. Ataupun kalau kita menggunakan banyak LNB, jadi kita menggunakan disek switch 8x1 dan seterusnya. Kualitas dari disek switch tersebut itu sangat menentukan hasil atau maksimal atau tidak maksimalnya sinyal yang akan kita peroleh. Ketika kita menggunakan disek switch yang kualitasnya kurang bagus, bisa jadi itu nantinya akan mengakibatkan sinyal yang akan diperoleh atau yang akan ditangkap dan disampaikan kepada receiver tidak akan bisa maksimal. Jadi disek switch itu salah satu faktor yang cukup menentukan bagus tidaknya, maksimal atau tidaknya sinyal yang akan didapat ketika seseorang tersebut melakukan tracking. Semakin bagus disek switch yang dipakai, maka hasil sinyal yang akan diperoleh nanti akan semakin bagus juga. Dan semakin jelek atau semakin buruk kualitas disek switch yang dipakai, maka bisa juga mengakibatkan hasil sinyal yang akan diperoleh nanti tidak akan bisa maksimal. Karena berdasarkan pengalaman, disek switch itu juga sangat mempengaruhi sinyal yang ditangkap oleh sebuah LNB yang akan disampaikan kepada sebuah receiver. Oke, untuk kali ini kita bahas itu dulu. Jadi buat teknisi parabola
pemula ataupun buat yang baru belajar tracking. Kali ini saya hanya menyampaikan teorinya dulu. Di video saya selanjutnya akan saya sampaikan teori sekaligus prakteknya. Untuk kali ini cukup kita bahas dua faktor dulu. Yang pertama adalah BEM satelit, yang kedua adalah peralatan yang dipakai. Dan untuk peralatan yang dipakai tadi sudah kita bagi lagi. Di situ ada disk parabola, ada LNB, ada kabel, ada disk switch. Untuk video saya berikutnya nanti akan kita bahas bagaimana cara trackingnya. Jadi di situ nanti akan kita bahas bagaimana memposisikan disk parabolanya supaya hasil sinyal yang diperolehnya bisa maksimal, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk kali ini saya kira ini dulu, kita lanjutkan pada video saya yang akan datang. Oke, buat sobat teknisi parabola, khususnya buat teknisi parabola pemula, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Tetap dukung saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.